Mari kita buka kajian pada malam hari ini bersama-sama membaca ta'awudz di dalam hati. Ta'awudz kita mulai. Kita ajarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil bait warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil majlis warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaka ya'udhu salam fahina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ilalati untuk seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilalatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajiwaji wajirati walibati wa qarabati wa sahabati wa min jamil umatin Muhammad minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fil ardi masriki wal maghrib wa bil ususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalatina wa usulina wa silsilatina. Juga untuk seluruh wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jarani, Syekh Subakir, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syekh Arsad bin Ampel. Juga untuk para guru-guru kami, Bapak Wahyudi Sam bin Samsuri Sam, Bapak Haji Arif Sadir Rahmat bin Yusuf Rahmat. Juga untuk seluruh pasien-pasien, juga untuk seluruh sahabat-sahabat kami satu majelis ta'in di tempat ini berikut keluarganya. Ya Allah, berikanlah terus kepada kami hidayah dan taufikmu sehingga menjadi ilmu, sehingga dapat kami gunakan di dalam hidup dan kehidupan kami untuk beribadah hanya kepadamu ya Allah. Dan juga tolong kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah, sehatkanlah jasmani maupun rohani kami ya Allah ya Tuhan kami. Selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk teman-teman kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang pernah kami sakiti, kami zolimi, kami curangi, kami janjikan, kami fitnah, kami tipu, kami bohongi, kami utangi, dan kami khianati. Kalaupun ada orang yang melakukan itu kepada kami maafkan dan kami kembalikan lagi kepadamu. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin bi kuatihim wa qudratihim sayyudillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbifirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Kita kembali kepada harga diri. Kemarin kita udah mengulas tentang harga diri. Kita lanjut sekarang harga diri. Harga diri itu tergantung di dalam dada. Dada di bawahnya ada usus. Dada ini di sini ada pankreas, lambung, pankreas, hati, ada empedu, terus ada jantung, ada paru-paru. Di sini ada pencernaan namanya usus halus atau duodenum. Di sininya ginjal. Di sini ada sistem namanya adrenal. Ini sebut harga diri. Tergantung bagian dada. Di sini ada hadis Nabi, tidaklah anak Adam memenuhi wadahnya yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaklah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga oksigen atau napas. Terus juga, tidakkah seorang muslim ditimpa sesuatu penyakit dari sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ayat kalau tadi hadis, sekarang ayat surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di sini jelas suratnya surat An-Nas, dalam dada. Bisikan dalam dada, surat An-Nas. Setan itu membisikkan dalam dada. Sekarang awal penyakit itu dari lambung atau dari makanan. Makanan ini harus halal dan baik. Kalau tidak halal dan baik, maka akan kena sistemnya. Kalau sudah kena sistemnya, maka timbul penyakit. Dari penyakit itu akan meruntuhkan keimanan atau meruntuhkan harga diri. Lambung ada dindingnya. Dinding lambung ini kalau kena, ini namanya dinding ini disebut juga dengan tukak lambung. Dinding lambung ini kalau sudah kena luka, itu akan timbul berbagai macam rasa. Rasanya pertama tuh takut. Kedua was-was. Dan macam-macam. Nih, lambung di tukaknya. Di dalam lambung itu ada dindingnya. Dindingnya kalau kena, maka akan timbul rasa. Rasa ini was-was, takut, gelisah, resah. Maka tolong jaga lambungnya dengan baik.
dari makanan yang halal dan baik. Kenapa? Kalau tidak, nanti dinding lambungnya kena. Kalau sudah dinding lambungnya kena, nanti pankreasnya yang akan kena. Pankreas ini sistem insulin atau yang merubah lemak menjadi partikel kecil. Lemaknya dihilangkan. Lemak-lemak yang baik aja yang boleh masuk di sini. Nah, di sini ada sistem cerna. Sistem cerna ini dari ginjal ngasih air, dari liver ngasih asam amino, dari lambung tadi ngasih makanan, dan diolah di usus dulu. Setelah usus baru masuk ke usus halus atau duodenum. Orang yang makan pertama buru-buru, itu yang pertama kena adalah bagian mulut. Bagian mulut ini ada enzim namanya epalase. Enzim ini yang memberikan bolak-balik makanan. Tadi kalau makanan sudah kena air liur atau enzim, dia masuk ke kerongkongan. Kalau ada bongkahan-bongkahan, itu juga dia bisa menyebabkan luka. Disebut radang tenggorokan. Maka makan jangan terlalu cepat-cepat. Sebab apa? Kalau sudah radang tenggorokan, akan terjadi apa? Kalau peradangan. Yang pertama, peradangan itu di tenggorokan adalah marah. Marah. Kenapa marah? Karena sakit nggak enak. Timbulnya nggak enak. Dan sifat awal lambung adalah marah. Selanjutnya demo. Demo ini bisa takut, bisa macam-macam. Demo pertama adalah satu, dia begah. Kedua, mual, mules, perih, dan sebagainya. Jika orang makan dengan cepat, maka lambung gerakannya akan cepat, akan lama. Ketika lama, sistem lain juga ikut serta lama. Maka nanti akan lama-lama kena dia. Namanya MAH kronis. Nah, di sini ketika dia kena lambungnya, otomatis harga dirinya jatuh. Kenapa harga dirinya jatuh? Karena dia punya rasa. Rasanya lambung itu awalnya adalah marah. Kalau tidak marah, kebalikannya lambung adalah senang. Karena ada hormon namanya dopamin. Di dalam lambung ini ada hormon namanya dopamin. Ketika kesenangan lambung itu bagus, maka hormon senangnya keluar. Kalau hormon senangnya keluar, otomatis pekerjaan di usus, pekerjaan di usus halus, dan liver semuanya terbantu. Maka darah akan mengirim darah yang bagus ke seluruh tubuh. Paling tinggi darah adalah di otak. Namanya memori. Paling tinggi darah adanya di memori atau otak. Karena dia sistemnya kecil-kecil rumit. Sarafnya itu sangat kecil-kecil. Saking rumitnya memori ini punya beberapa kanal-kanal. Tuh memori. Memori terbagi dua. Satu kanan, satu kiri. Bila kena memori yang kiri, maka kenalah sebagian kanan. Kalau memori kanan, yang kena ke kiri, menyilang. Lambung ini harus diperhatikan dengan baik. Makanan halal dan baik. Sekarang yang halal, semua pasti sudah ngerti. Yang baik, rata-rata kurang dimengerti. Kenapa? Karena baik ini kalau menurut dokter, 4 sehat, 5 sempurna. Baik dari gizinya, nutrisi, vitamin, protein, dan macam-macam. Nih, makanan itu harus sesuai.
isinya. Kalau sesuai nanti darahnya bagus. Kalau darahnya bagus, otomatis memorinya cukup. Bisa besar. Kenapa? Karena sistem darahnya cukup. Kalau nggak memorinya kecil, maka gampang lupa. Kalau udah gampang lupa, agak sulit. Itu baru di memori. Nah, kalau orang yang pelupa, harga dirinya jatuh. Belum lagi di sensor mata, sensorik, belum di mulut, belum di kuping, belum di mana-mana. Baru satu aja arah, sudah begitu. Tuh, baru sistem lambung. Lambung ini sangat, apa ya kalau dibilang, sangat lemah. Saking lemahnya, kalau udah kena sakit, biasanya dokter nyuruhnya makan bubur supaya lambungnya tidak kena. Dan semuanya serba dihaluskan. Kenapa? Supaya lambungnya tidak bekerja berat. Maka sebelum terjadi perbaiki lambung, jangan makan yang terburu-buru. Juga makannya jangan sampai tidak halus. Haluskan supaya kerja lambung ini mudah. Ketika masih ada bongkahan-bongkahan, kerja lambung jadi tinggi. Kalau kerjaan lambung tinggi, lama-lama dinding lambungnya bisa rusak. Kalau dinding lambung rusak, ini yang terjadi. Nanti ada rasa timbul sendiri, nggak bisa ditelori rasa itu. Yang bisa mentelori rasa ini cuma satu. Hati yang kuat atau dengan ilmu. Tanpa itu nggak bisa. Dia akan keluar sendiri, nggak bisa dirubah. Kalau kita dalam ketakutan sehari-hari repot, kita ngapain aja takut. Terus kalau kita was-was juga sama. Lambung ini awalnya, nanti lari ke usus. Usus ini ada yang namanya usus buntu. Kalau sudah kena usus buntunya, yang pertama kena adalah tipes. Orang yang udah kena tipes gampang capek, gampang tersulut emosinya. Nih tipes. Dan tipes itu pemalas. Kenapa? Karena tipes. Maka tolong lambung ini, setelah lambung dijaga, tipes pasti bagus. Tipesnya bagus. Kalau tipesnya bagus, ini namanya perputaran angin, disebut kuldesak. Angin tuh muter di sini. Begitu angin masuk atau oksigen masuk sini, dia memutar. Tapi kalau banyak makanan di sini, maka akan timbul gas. Kalau sudah gas banyak, bisa kita lihat nanti orang yang kena tipes dari lidahnya. Dilihat, kalau lidahnya putih, berarti dia tipes. Namun masih gejala, belum tipes. Kalau sudah tipes total, dia panas badannya, meriang, terus ada greges-greges. Nah, itu namanya tipes. Bagaimana harga dirinya? Nggak jatuh. Kenapa? Setiap hari dia peradangan. Jadi setiap hari dia harus dibantu sama orang lain. Dia tidak bisa memberikan amal. Harusnya apa? Dia selalu beramal, bukan memberikan orang lain beramal pada dia. Kenapa? Dia selalu sakit, dalam keadaan sakit. Ini baru dua, lambung dan usus. Belum lagi masuk ke hulu hati. Penyakit hulu hati pertama apa? Nyeri hulu hati. Terus banyak deh tuh penyakit hulu hati. Dari apa? Setiap hari bongkahan di sini nggak bisa dicerna, masuk ke sini. Lama-lama dia kena. Maka akan timbulnya apa? Di sini keras. Nih. Di usus halus atau diadium atau usus 12 jari ini keras. Kalau sudah keras, pasti keras kepala. Pasti itu keras kepala.
Kenapa? Di sini keras, pencernaannya keras. Bagaimana coba? Harus dalam keadaan lentur dia. Itu udah pasti, karena ini langsung hubungannya ke otak. Tapi otaknya memori ya, bukan otak akal. Kalau otak akal adanya di depan, di sini, di antara mata, atau di sini. Namanya di sini orbit. Orbit. Di dalam orbit ini, di bawah, di dekat penopangnya tuh, penopang kepala, di situ ada namanya pituitari. Nah, ini baru masuk lewat situ. Dari situ baru keluar ke sini, ke orbit dari pituitari. Cuman ada pinel di belakangnya. Nanti pinelnya yang langsung masuk, karena pinel itu terang dan gelap. Tergantung pinel. Pinel dari sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang itu kalau pinelnya gelap, gampang ngantuk. Gampang ngantuk, maunya tidur dulu. Itu pinelnya kena. Kalau pinelnya kena, pituitarinya kena juga. Bahkan akalnya kena juga. Namanya tidak bisa mengorbit. Tidak bisa orbit. Berarti dia hanya diberi pengetahuan, bukan untuk melaksanakan. Orbit ini pelaksanaan. Tapi kalau tadi hanya pengetahuan dari memori yang sudah ada. Tapi kalau orbit, dia dapat sendiri dan hasil dari pengalaman, hasil dari perbuatan, namanya orbit. Ini nggak bakal bisa berfungsi ketika orang lambungnya bermasalah, ususnya bermasalah, namanya sistem cerna. Sistem cerna satu, mulut, kerongkongan, lambung, usus, ginjal, liver, terus pankreas, sama empedu. Ketika ini semua bagus, orang itu pasti bagus. Pasti dia sadar. Orang yang sadar berarti orbitnya bagus, sadar. Maka dia akan tahu diri. Maka dia akan tahu musuh diri. Orang yang sadar pasti dia tahu diri dan tahu musuh dirinya. Ini. Jadi tolong, bagian dada ini amat berat. Kenapa? Di sini ada jantung dan paru-paru. Paru-paru sistem oksigen, jantung sistem darah. Oksigen dan darah ketemu, namanya nyawa di tengah-tengahnya. Nyawa, dia yang menyebarkan. Ketika oksigennya diambil atau ruhnya diambil, hilang. Manusia itu mati. Itu kenapa? Karena oksigennya sudah tidak ada. Tidak bisa bercampur lagi dengan darah. Tempat percampurannya di dalam paru-paru. Namanya nyawa. Cuma di sini orang yang pasti kena pencernaannya sudah dipastikan di sistem oksigennya dan sistem darahnya pasti kacau. Pasti kacau, nggak seimbang. Tidak pernah seimbang. Kadang degup jantungnya tinggi, kadang lemah, kadang dimernya yang tinggi, kadang macam-macam. Ada sistem oksigennya, nanti oksigennya kurang ke kepala, itu bisa limbung, bisa goyang kayak naik kapal. Terus misalnya sistem oksigen yang di bawah, di dekat diafragma itu kurang, sistem pencernaannya kena, orang itu nggak bakal bisa konsentrasi. Tidak bakal bisa konsentrasi. Kenapa? Sistem oksigen yang buat masak makanan-makanan yang ada di sini, bahan bakarnya kurang. Jadi masakan itu masih mentah. Ketika masakan masih mentah, timbulnya slam. Karena masih mentah. Nanti dicerna oleh liver itu berat. Kalau sudah liver kena, lama-lama liver kena fatty liver. Kenapa? Banyak sekali lemak.
Kenapa? Karena tadi makanan di sini memasaknya kurang mateng sehingga apa? Asam amino dari liver benar-benar terkuras. Maka tolong jaga makanan dengan baik. Tadi sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Jangan sampai lebih. Kalaupun lebih sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau kurang, misalnya air kurang, yang timbul apa? Ya, haus bener. Ketika air kurang, gampang pusing atau sakit kepala. Sakit kepala. Juga kurang fokus, namanya dehidrasi. Kurang air, kurang fokus. Kelihatan kuning karena kurang air. Bagaimana harga dirinya nggak jatuh? Kenapa? Dia sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Padahal diri sendiri itu harus dihargai. Orang yang lapar, ya segera makan. Kalau enggak, ditahan-tahan, nanti timbul tuh yang namanya gas dari usus. Kenapa? Tadi panas badannya. Kenapa panas? Livernya meminta. Ini baru lambung. Sekarang kita masuk ke ginjal. Ginjal ini sistem air. Dia 3 fungsi. Fungsinya 3. 1, sebagai pembersih atau menyaring darah supaya darah itu jadi bersih, mencuci darah. Kedua, pengatur suhu udara. Pengatur suhu udara. Ketiga, melenturkan sistem saraf. Ginjal. Jadi 1 apa? 1, nyuci darah, membersihkan darah. Kedua, mengatur suhu udara. Ketiga, melenturkan sistem saraf. Ketika ginjal kebanyakan dari sini, dia kan harus cuci darah. Darah yang dari sini kotor, begitu masuk ke ginjal, ginjal kerjanya gimana? Berat. Ketika ginjal kerjanya berat, dia punya sistem tadi yang namanya pengatur suhu udara. Itu jadi kacau suhu udara. Bisa terlalu dingin, kok dingin, yang lain merasakan biasa-biasa saja, dia kedinginan sendiri. Terus bisa juga apa? Sistem saraf, kok pegal-pegal terus. Bisa juga darah tadi dibersihinnya nggak bersih-bersih, berat, jadinya berat. Kenapa? Banyak lemak di darah. Bisa jadi nanti gula darah tinggi. Kenapa? Karena tidak bisa nyuci dengan baik. Nah, di dalam ginjal ini ada di atasnya sistem namanya adrenal. Ketika ginjal kena adrenal ini, endokrin ini kurang berfungsi. Ketika kurang fungsinya, orang itu jadi apa? Pasti lupa diri. Karena ginjal ini punya rasa dasar, namanya apa? Ego. Ginjal ini ego. Kalau ditambah dari ginjal dan lambung, namanya egois. Egois. Kalau sudah ketemu, karena ginjal ini sistem tadi nggak bisa diperbuat. Misalnya cuaca panas, dia harus mendinginkan. Kalau nggak bisa ginjal kerja dengan baik, maka dia kepanasan, gerah sekali. Kalau sudah gerah, dia timbulnya apa? Pasti ngeluh. Panas banget sini, gerah banget ini, pasti ngeluh. Kalau sudah keluhan banyak, harga dirinya jatuh lagi. Ini harga diri. Padahal kata Allah di dalam ayat, di dalam keimanan ada kodo. Kodo itu adalah apa? Ketetapan.
cuaca panas ini memang terjadi demikian, sudah dari sananya diatur begitu. Harus bisa nerima dengan rasa syukur. Walaupun panas ya sudah, nikmatin saja panas itu. Masuknya ke qadar kalau mau ngerubah hawa panas tadi supaya tidak terlalu panas. Qadarnya yang kita gerakan dengan berdoa, ya Allah, jangan sampai saya terlalu panas gini. Memang cuacanya lagi begini, tapi tolong ya Allah. Nanti insya Allah kasih tahu caranya supaya tidak panas, atau masuk ke mall atau kayak gimana. Allahu alam. Ada pertanyaan sebelum berlanjut? Alia nih sistem dulu ya. Setelah ini nanti bisa kita urai lagi tentang harga diri. Ginjal kalau sudah kena, sistem yang namanya adrenal ini fungsinya sangat berkurang. Kalau orang-orang luar, dia akan pergi ke gunung, nah manjat tebing atau segala macam, membuat fungsi adrenal ini naik supaya jadi semangat, supaya jadi enak badannya. Karena apa? Dia harus dipacu. Tanpa dipacu, keadaannya jadi lemah. Timbulnya apa? Malas. Nih ginjal, timbulnya malas. Maka dipacu. Bisa panjat tebing atau terjun dari pesawat. Supaya apa? Sistem adrenalnya naik. Begitu sistem adrenal naik, semangat naik, seluruh sistem yang tadi dicuci dengan bagus. Darah-darah kotor dicuci dengan bagus. Nanti keluarnya melalui urin. Ketika ginjal tadi bisa lagi menggerakkan dirinya atau memproses darah dengan baik, maka akan stabil badan. Ketika badan stabil, harga diri naik. Kalaupun di liver ini kita, di lambung ini kita kena, tapi ginjal masih bagus, ini masih harga dirinya masih bisa ditolong. Tapi apabila kena juga, udah harga dirinya hancur berantakan. Kenapa? Orang males maunya apa? Dilayani. Orang males maunya dilayani, maunya nyuruh. Tuh orang males, maunya nyuruh mulu, kira disuruh ogah, pasti berantem. Kenapa? Ya tadi harus dipaksa. Ada pertanyaan? Hubungannya dengan hipertensi itu dari mana? Dari makan juga? Ya jelas. Semua yang terjadi kita bicarakan tadi itu semua dari makanan yang halal dan baik. Ketika kita berpikir makanan yang enak-enak, otomatis makanan itu biasanya faktor gizinya bagus nggak, proteinnya bagus nggak, vitamin bagus nggak, nutrisinya bagus nggak. Kira-kira di dalam terigu ada apa? Di dalam terigu itu ada gluten, glukosa, dan trigliserin. Terigu bagus dikonsumsi oleh darah rendah. Supaya apa? Darah itu naik, meningkat. Karena faktor gulanya kurang. HB darahnya kurang. Maka naikkan HB darah dengan terigu tadi. Tapi kalau orang yang sudah tinggi darahnya, hipertensi tadi, begitu makan terigu, nambah 2 kali lipat. Kenapa? Dia sistem ininya, darahnya itu sudah kental oleh satu, trigliserida atau lemak, terus kolesterol, ditambah lagi gula darah. Maka kurangin makanan itu, supaya kerja mereka, kerja lambung ini, kerja pankreas, kerja liver, kerja empedu, dan kerja usus itu bisa bagus. Maka tadi dibilang sama Rasul, sabdanya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Harus tepat. Orang-orang yang hipertensi makannya dikurangin, bukan makanannya dikurangin. Tapi tadi nilai gizinya, nilai dalamnya. Apa aja?
Kalau nilai gluten, glukosa dan trigliserid usahakan jangan dimakan. Kenapa? Akan merusak sistem. Kenapa? Sistem yang pertama kena lambung, pankreas. Karena sistem insulin ini yang akan kena. Kalau sudah kena berlebihan, lama-lama dia akan kena penyakit gula atau hipertensi. Kalau masih diterusin, lama-lama bisa ke memori kanan kiri, namanya stroke. Stroke kanan, stroke kiri. Ini harga diri. Supaya tidak stroke, jangan konsumsi itu. Ketika kita masih konsumsi, tadi ingat, kata Allah, makanlah yang halal dan baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ketika kita makan tidak baik, tidak sesuai nutrisinya, tidak sesuai gizinya, tidak sesuai vitaminnya dan proteinnya, yang masuk ke sini pun sama. Maka setan gampang banget membisikkan di dalam dada ini. Kenapa? Sistemnya sudah rusak. Ketika sistemnya rusak, gampang banget. Misalnya, itu ada barang, nggak ada orangnya. Nggak apa-apa kalau diambil. Ya benar, nggak apa-apa diambil. Tapi kalau dalam hukumnya, Allah Maha melihat. Jangan main ambil-ambil aja. Tapi kalau udah kena sistemnya, ambil aja. Dia nggak pernah lihat itu lagi. Kenapa? Dia udah ketutup. Dengan sistem tadi udah ketutup. Dengan makanan-makanan yang berupa gluten, glukosa dan trigliserid. Itu udah ketutup sistemnya. Nanti pituitarinya atau finalnya ketutup. Jadi hal-hal yang gelap saja yang kelihatan sama dia. Hal gelap. Jadi kalau dibilang, udah zaman sekarang mah yang halal aja susah. Apalagi yang haram. Hajar aja, nggak ada masalah. Semua agama sama kok. Semua pasti bilang begitu. Kenapa? Karena udah ketutup di dalamnya. Ini udah ketutup, pituitarinya apalagi. Aduh, udahlah. Akal nggak berfungsi. Yang ada memori, kata orang. Kata orang atau disebut agama nenek moyang. Kebiasaan yang sudah turun-temurun begitu. Merubah kebiasaan itu memang sangat berat. Sangat berat. Biasa malas, terus harus rajin. Harus bangun pagi. Harus nyapu, ngepel, segala macam. Itu amat sulit. Harga diri ini benar-benar sangat sulit. Tapi kalau orang sudah harga dirinya naik, masuk ke jati diri, pasti berlimpah rezekinya. Pasti berlimpah. Kenapa? Karena dia disebut amanah. Orang yang amanah gimana? Dikasih uang 100.000. Ini uang 100.000. Dia orang itu bilang, saya titip. Sampai kapanpun dia bilang dititip. Taruh uangnya, nggak pernah dipakai tuh. Tapi kalau orang yang tadi udah kena ininya, sistemnya, nggak ada orangnya, ntar kalau pas dia ada, gua ganti gampang lah. Pakai dulu. Nah. Padahal belum tentu pada saat orang itu datang dia bisa ngembaliin. Kenapa? Dibuat gampang sama dia. Kenapa? Sistemnya kena. Maka sistem ini perbaiki. Ini baru di dalam lahir, belum di batin. Sistem batin itu cuma 2. Jantung dan paru-paru. Ini langsung. Jantung, paru-paru, ketika kita tidur, dia bergerak. Tetap bergerak. Tapi yang ketika kita tidur, yang tidak bergerak adalah lambung, liver, ginjal. Dia tidak bergerak, diam. Maka orang kalau makan terus tidur, sistem pencernaannya pasti kena. Dan rata-rata gemuk. Banyak sekali lemak di situ. Dan orang itu pasti gampang tidur. Dan itu yang paling terkena adalah vinel. Vinel itu
sistem cahaya dan sistem gelap. Ketika sistemnya gelap terus, ngantuk terus bawaannya. Kalau orang bilang namanya pelor, nempel molor tuh. Terus ketika orang pelor kan bahaya. Salah satunya contoh kita lagi di sini majelis taim, lagi ngobrol, tiba-tiba dia pelor sendiri, tidur. Jadi nggak tahu apa yang diceritakan, nggak tahu apa yang dibahas. Itu pituitarinya yang kena. Lama-lama kalau udah ngumpul di sini, dia lupa diri. Bakal lupa diri karena apa? Sistem cahayanya nggak keluar. Karena sistem saya itu ada di pineal. Pineal itu di batang otak di atasnya sedikit. Itu pineal. Maka tolong nih, jaga makanan yang halal dan baik. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu benar-benar luar biasa. Kita nggak bisa ngelawan mereka. Tanpa perlindungan dan pertolongan Allah, kita nggak akan bisa. Supaya bisa jaga makanannya halal dan baik. Kemudian setiap mau makan kita harus berdoa. Harus selalu ingat kepada Allah. Dan selesainya kita bacakan hamdalah. Harus tetap ingat kepada Allah. Supaya apa? Harga diri naik. Ketika harga diri naik, paling enak. Orang yang udah harga dirinya naik paling enak. Duduk manis di rumah, dapat amplop banyak. Kalau enggak, dia bakal dapat orderan terus. Gampang pokoknya, dimudahkan semua sama Allah. Karena sesuai janji Allah. Akan diberi, orang yang beriman akan diberi perlindungan dan pertolongan. Kalau orang bertakwa, diberi Homayatakillah. Ya ja'alahu makhraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan segala kemudahan dan diberikan rezeki dari segala arah. Harga dirinya dulu naikin, setelah harga diri naik baru ke jati diri, baru tuh namanya takwa. Jati diri udah kuat. Tapi kalau ininya nggak bisa, ya nggak bisa ketakwa-takwa. Karena apa? Harga dirinya jatuh terus. Karena di sini yang paling berat adalah kodok dan kodar. Kodok ketetapan. Ini ketentuan. Ketetapan. Hari ini ada makanan ini. Di Lauhul Mahfuz sudah ada nggak? Sudah ada. Yang terjadi sekarang sudah ada nggak di Lauhul Mahfuz? Sudah ada. Apapun yang terjadi detik ini, jam ini, semua sudah ada skenario-nya dari Allah. Sudah ada. Supaya makanan ini jadi enak, kodarnya perbaiki. Ketentuannya perbaiki. Ketentuan Allah bagaimana? Kata Allah, kalau kamu beriman, aku akan beri perlindungan dan pertolongan. Tuh, orang beriman. Maka beriman supaya ketentuannya berubah. Makanan ini yang tadinya nggak enak jadi enak. Dimakan, kok jadi enak ya? Orang beriman, segala sesuatu ingat nggak sama Allah? Karena ada cinta, pasti ingat sama Allah. Wah, ini makanan dari Allah, ya Allah. Seakan-akan Allahnya ada. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, makan. Tuh. Kodarnya, Allah ngelihat, aku bikin makanan itu jadi enak. Iya. Walaupun cuma misalnya nasi doang, itu tetap jadi enak. Tapi kalau nggak pakai kodar, kodo datang, makan nasi doang tiap hari, aduh. Timbul tuh rasa kesel. Kenapa? Di sini nih. Nih, yang namanya sistem lambung, sistem usus, sistem ginjal,
sistem hedonium atau usus 12 jari, liver, itu berantakan. Padahal dari Allah semuanya sempurna. Ini sempurna. Yang membuat tidak sempurna adalah diri kita sendiri. Karena tadi tidak ada rasa syukur. Ketetapan Allah ini di apa? Kalau tidak bersyukur ya Pak? Dinafikan atau apa ya? Nggak diterima dengan baik. Kadang-kadang dikeluhkan. Ginian mulu. Gaji segini-segini aja. Sepi mulu. Ini kodo, udah dari sana tuh begitu. Dari sana begitu, nikmatin. Di sininya nikmatin. Apapun yang terjadi, walaupun kepikiran segala macam, walaupun sakit, udah nikmatin aja. Allah lagi mau ngasih harga diri kita, mau naikkan derajat kita nih. Allah mau naikkan derajat nih. Kenapa? Setiap derajat yang naik akan ada apa? Iya, mau dinaikkan derajat nih sama Allah. Ada apa? Sebelum naik derajat, ujian dan cobaan tuh akan diuji dan dicoba. Maka dikasih masalah. Ngelihat makanan, tenggorokannya sakit. Tenggorokan sakit ini. Jadi males makan. Udah makan aja, biarin aja tenggorokan sakit. Urusan tenggorokan. Ini dari Allah rezeki. Makan. Bismillah. Dengan makanan ini insya Allah penyakitku jadi sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon pada Engkau. Insya Allah bisa sembuh. Ini enggak. Ya, udah lagi radang tenggorokan, dikasihnya beginian lagi. Lu kagak lihat apa? Buta mata lu. Kodarnya hilang. Akhirnya apa? Takdirnya terjadi. Sebab akibat takdir, sebab akibat atau hasil. Hasilnya itu sakit. Supaya tidak sakit, di sini ketentuannya supaya kita harga dirinya naik. Maka nikmati kata Allah. Syukuri. Terus lambung ini urusannya sama mulut. Kalau kita makan pelan-pelan aja, santai. Dengan sabar, dengan ikhlas. Memang susah. Karena kebiasaan itu sangat susah. Kebiasaan makan cepat, belum selesai udah makanin. Semua masukin. Nah itu, kebiasaan makan itu sulit. Kenapa? Nanti lambung yang kena. Ketika lambung udah kena tadi, ingat. Ada GERD. Atau tukak lambung ini ada penyakit GERD. GERD itu nanti gampang takut, was-was, gelisah, resah. Gampang takut aja. Dibisikin di dada nih. Kata setan, besok lu makan apa ya? Iya besok gak ada duit. Makan apa nih besok? Ya besok aja. Selama ini besoknya tetap aja dapat makanan. Cuma memang kodarnya. Dapat makanan nih. Gini lagi. Kodarnya nggak dirubah, tetap ke kodok. Akhirnya kata Allah, ya udah makanan itu aja. Kodarnya dirubah. Supaya harga dirinya naik. Harga diri yang kalau mau naik, ikutilah Rasulmu. Setelah kodok-kodar ada Rasul. Setelah Rasul ada Al-Quran. Setelah Al-Quran ada malaikat. Setelah malaikat ada Allah. Kalau sudah Allah di sini, adanya af'al. Berbuatlah perbuatan Allah. Namanya akhlakul karim. Berat di sini. Pelan-pelan aja, nggak usah ininya aja dah. Ini udah enak, udah top. Udah masuk. Ya nominalnya tuh udah harga diri udah paling top dah. Orang yang punya harga diri itu. Karena pasti diberi amanah sama Allah. Amanah. Dikasih kerjaan.
Udah kasih kerjaan enak nih. Wah, tadinya dia nganggur, dikasih kerjaan enak. Udah kerja enak, ya dia malas-malasan. Yang penting gue udah kerja. Gue kan kerjanya di BUMN atau negeri. Nggak masuk juga, yang penting digaji. Harga dirinya nanti jatuh. Pertahankan harga diri. Jangan sering korup. Waktu korup. Masuk jam 8, datangnya jam 9. Korup 1 jam. Nih harga diri. Kenapa? Gara-gara ini nih, 3. Lambung, liver, ginjal. Nih penyebabnya. Lambung, liver, dan ginjal. Kalau mau diperbaiki lambung, liver, dan ginjal, insya Allah jantung dan paru-paru pasti bagus. Kayak ada pasien di sini. Tadinya dia tipes. Gampang sakit. Dia berobat ke sini sehingga tipesnya alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah. Kalau saya kan cuma ngobatin. Kodonya cuma ngobatin doang. Yang ngasih kesembuhan Allah. Disembuhin sama Allah. Ketika disembuhkan sama Allah, terus, Pak, saya harus ngerjain apa, Pak? Udah, kamu berbuat baik aja. Perbuatan terbaik adalah infak. Kasih duit pada orang yang tepat ya. Orangnya 1, ini 2, 3. Udah pada tahu kan infak? Udah, dikerjakan sama dia. Begitu dikerjain sama dia, datang lagi dia. Pak, saya seumur hidup saya pengen ini, Pak. Pengen apa? Pengen dikejar-kejar cewek, Pak. Ternyata saya dikejar-kejar cewek, Pak. Gara-gara infak itu, Pak. Wah, akhirnya dia apa? Sampai sekarang dia infak terus. Supaya pengen dikejar-kejar cewek tuh. Gara-gara infak. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia sehat. Ketika orang sehat, jalur darahnya baik. Jalur darahnya jadi bagus. Atau jadi bersih. Ketika bersih, ruhnya berhubungan dengan Allahnya gampang. Ketika berhubungan dengan Allah gampang, maka kabul doanya cepat. Ketika kabul doanya cepat, mudah semua. Apa yang dia inginkan beres. Harga dirinya naik. Ini udah harga dirinya jatuh. Nggak punya kerjaan. Nggak punya duit. Terus wah, pengangguran kelas berat. Kerjanya cuma main HP. Terus nggak mau ningkatin harga dirinya. Gimana ceritanya tuh? Mau ceritain. Harga dirinya naikin. Rubah diri kita. Cepat. Kenapa? Karena waktu ini berjalan dengan cepat. Memang kodonya dari Allah. Kita nggak punya duit. Kalau kita tetap nganggur, kodonya dari Allah. Semua dari Allah kodonya. Bisa kita rubah pakai kodar. Dekati Allah. Pertama, kondisikan tubuh kita. Supaya apa? Dalam kita beribadah ini, tubuh kita mampu melaksanakannya. Orang yang kena ginjalnya tadi, Allah, aku ngantuk banget. Udah gini-gini sempoyongan. Gara-gara ngantuk. Gimana ibadahnya? Kan gak bagus. Jadi dia ibadahnya kacau. Orang yang kena ginjal pasti memorinya jalan terus. Mikir banyak banget. Begitu dia sholat, Allahu Akbar, pikirannya datang. Kompor, utang, segala macam datang ke pikiran dia. Ke memori. Kebuka semua. Kata Allah, ya kamu ketemu aku malah mikir diri sendiri. Udahlah, aku pergi. Allah gak mau nemuin. Kenapa? Karena dia berpikir sendiri. Memorinya keluar. Nggak apa-apa, tetap datang. Lepaskan memori, berantem, lepaskan. Nanti Allah bilang, ada usahanya juga nih manusia. Aku temui dikit-dikit. Tetap Allah akan temuin. Tapi kalau kita merubah diri kita supaya harga diri kita naik, kalau tidak merubah, nggak bisa. Harus dirubah, perbanyak sholatnya. Kalau bisa 50 rakaat seperti pada awalnya, 50 rakaat.
Sholat wajib 17 rakaat. Tambahin sunah-sunah yang lain jadi 50 rakaat. Misalnya sholat duha pakai 12 rakaat. Sholat malam 12 rakaat. Terus setiap sholat 5 waktu pakai apa? Qobliyatal dan ba'diyatal. Jadi genap. Supaya apa? Deketin Allah. Nanti lama-lama otak ini keisi apa? Keisinya apa? Tentang Allah. Nah, nanti di sini sistem ini berubah pelan-pelan. Tambahin lagi kalau perlu supaya harga diri kita naik. Baca Al-Quran setiap habis sholat. Supaya apa? Ini hilang di sini nih. Isinya cuman Allah semua. Ketika Allah semua di dalam tubuh, lama-lama tubuh itu terbuka semua. Ketika semua terbuka, maka harga diri naik. Ketika harga diri naik, nikmat. Setelah nikmat, jangan balik lagi. Rata-rata kalau udah nikmat, balik lagi. Balik lagi ke tabiat yang lama. Yang penting udah kaya. Balik lagi dia. Bukan dinaikkan kembali menjadi harga diri. Jati diri. Ke jati diri. Kalau orang yang sudah punya jati diri, nggak akan turun. Tidak akan turun. Harga diri inilah penentunya. Kenapa di sini naik turun? Kayak ingus. Kalau dibilang masih imannya bolak-balik. Jangan sampai bolak-balik. Rata-rata orang kalau harga dirinya terpuruk, nggak ada kerjaan segala macam, ya sholatnya rajin. Baca Al-Quran, puasa, berbuat baik segala macam. Setelah harga dirinya naik, lupa lagi. Kenapa? Udah nikmat. Jatuh lagi. Kok susah lagi? Kenapa? Tadi lupa sama perbuatannya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini pada tentang ujian, cobaan, sama teguran itu ada statement seperti ini. Apa bedanya ujian, cobaan itu, ujian atau cobaan sama teguran atau azab? Dan jawabannya itu apabila ujian itu ini aja maksudnya benar ini. Kalau ujian atau cobaan itu dari Allah yang untuk menaikkan derajat, nah itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau azab atau teguran itu makin jauh sama Allah. Itu statementnya tepat atau kurang tepat? Di sini masalah cobaan, ujian, atau teguran. Teguran itu namanya cobaan. Cobaan itu apabila orang itu lupa kepada Allah, maka diberi teguran, akan dicoba. Teguran itu macam-macam. Bisa teguran itu sakit, bisa teguran itu kehilangan, bisa apa saja. Teguran itu untuk kita ingat kembali kepada Allah. Tapi cobaan, teguran itu kepada siapa? Kalau dia belum masuk dalam Islam yang beriman, nggak akan ada cobaan teguran. Dibiarin aja, dicuekin aja. Orang dia belum masuk ke dalam orang Islam yang beriman, dia belum ada teguran. Dia masih dibebaskan. Dibilang ibaratnya Islam KTP, ya terserah dia. Nggak ada teguran, itu mah kelakuan dia sendiri yang membuat itu. Itu karena kelakuan dia sendiri. Bukan karena cobaan dan teguran. Orang yang dicoba dan ditegur, dia telah Islam yang beriman. Itu baru ditegur, baru dicoba. Tapi kalau belum, nggak bakal. Itu karena kesalahan dia sendiri. Karena orang Islam itu banyak yang ikut-ikutan. Katanya begini, katanya begitu. Dia ikut-ikutan saja. Tidak melaksanakan dengan yang baik, dengan yang terbaik. Baca Al-Quran, dia baca aja.
Tapi tidak pakai apa? Tidak pakai iman. Kalau baca Al-Quran pakai iman, baca Al-Qurannya itu tertata rapi. Artinya apa? Dia benar-benar membaca sesuai bahwa yang dia baca adalah firman. Berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Baru itu dapat teguran. Dia melengsong sedikit, dihajar atau ditegur. Kamu jangan ke situ. Tegurannya begitu. Tapi kalau masih Islam, nggak bakal ditegur, nggak bakal dicoba, dibiarin sama Allah. Kenapa? Orang belum masuk ke dalamnya. Ujian di atasnya lagi. Ujian itu diberikan orang yang beriman menuju takwa, yang sudah punya harga diri. Baru diuji supaya naik ke tingkat selanjutnya, jati diri. Orang bertakwa itu pasti diuji. Seperti Nabi Shu'aib atau Yakub yang sakit. Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub. Itu dia harga diri mau dinaikin menjadi level takwa. Baru dia diuji dengan penyakitnya. Saking dia kuatnya, saking berimannya pada Allah, itu apa? Belatungnya saja dia taruh dulu mau ngambil wudhu. Setelah dia wudhu, belatungnya dimasukin lagi ke dalam situ. Bayangkan tuh. Karena dia tahu itu makhluk Allah. Tuh. Itu namanya ujian. Setelah lulus ujian, dia kembali seperti sedia kala. Karena lulus ujiannya. Baru disebut dengan orang soleh. Itu. Tapi kalau masih Islam, ya nggak bakal diuji, nggak bakal dicoba, nggak bakal ditegur, dibiarin aja sama Allah. Kenapa? Karena belum kategorinya. Yang paling diuji berat itu lihat Nabi Ibrahim. Pertama kali dia diuji apa? Suruh buang istrinya. Terus suruh sembelih anaknya. Terus apa lagi? Dibakar. Tuh. Kalau kita masih jauh, nggak bakalan ditegur, nggak bakalan dicoba. Kenapa? Belum nyampe kategorinya. Makanya disebut makom Ibrahim. Beribadahlah kamu seperti makom Ibrahim. Tuh, seperti Nabi Ibrahim. Baru ada cobaan ujian. Kalau belum ya nggak bakalan dicoba dan diuji. Itu sih kata orang saja. Kenapa? Ya itu kelakuan dia sendiri. Sekarang kalau orang malas, dicoba sama diuji nggak? Ya nggak bakalan. Orang dia udah malas, dibiarin aja. Terus dia nggak dapat duit ya karena dia malas. Mau gimana? Terus orang egois harus gimana? Kan harus berubah. Kalau dia egois nanti nggak punya teman, ya udah biarin orang dia egois nggak punya teman. Nggak, bukan teguran, bukan cobaan. Di temennya dijauhkan, bukan. Kenapa? Karena dia egois. Dirubah egoisnya, dia naik tidak egois, baru dicoba diturunkan supaya turun nih egoisnya. Jadi dia naik tidak egois lagi, baru dicoba supaya dia turun kembali ke egois. Nih, itu baru coba naik. Ketika tetap dia baru diuji sehingga nanti dia jadi lapang dada, tidak egois lagi. Jadi ada tahapannya, beda dengan yang tadi dibilang jauh kalau menurut apa yang diturunkan Al-Quran. Orang Islam belum tentu beriman, belum tentu bertakwa. Orang Islam banyak. Ada orang Islam yang ikut-ikutan asal Islam KTP. Yang penting gue Islam, gak sholat gak apa-apa, orang gue Islam. Yang penting Islam. Sholat, ya udah yang penting sholat jamaah di masjid. Dia nggak tahu gimana ilmunya dalam sholat. Terus kan berarti ikut-ikutan. Terus gimana bisa diuji?
Gimana dia bisa dicoba? Maka orang-orang yang mau harga dirinya naik, teruslah belajar. Teruslah menimba ilmu, menimba diri. Terus koreksi diri. Terus koreksi diri, baru harga dirinya naik. Ketika harga diri naik, pasti dalam keadaan nikmat yang nyata. Nggak mungkin nggak nikmat. Pasti nikmat. Karena itu janji Allah. Itu janjinya Allah. Kenapa? Orang yang sudah sholat, habis itu apa? Setelah sholat, sadat, sholat, terus apa? Zakat. Berarti kalau orang berzakat punya duit nggak? Pasti punya duit. Orang yang sudah sholat, pasti bisa berzakat, pasti bisa ngeluarin duit. Makanya ketika harga dirinya naik, pasti banyak duit, karena dia pasti berzakat. Orderannya masuk aja. Apa aja masuk, dimudahkan orderannya. Tapi kalau dia kembali lagi harga dirinya jatuh, malas kembali, ada aja nanti, ada kehilangan HP, ada macam-macam. Kenapa? Sudah meninggalkan. Waktu dia menaikkan harga diri, dia deketin Allah. Wah, dia sholat malam, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia zikrullah, dia menjaga diri, kesehatannya dijaga, dirawat tubuhnya. Ketika sudah naik harga dirinya, sudah diberikan segala macam sama Allah, duit dikasih, mobil dikasih, dia lupa lagi, jatuh lagi. Nggak apa-apa, namanya manusia, tetap terus. Kalah menang wajar, jangan pas meninggal kalah, ya rusak. Pas meninggal menang, itu baru mantep. Jadi cobaan sama ujian khusus orang beriman dan yang bertakwa. Kalau belum, nggak bakal ada ujian. Allah bilang dalam Al-Quran, firman-Nya, kalau nggak salah surat apa ya, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kekurangan. Tuh. Jadi kalau Islam saja, belum. Islamnya masih KTP. Kalau Islam yang sempurna, namanya insan kamil, sudah wali Allah. Islamnya sempurna, itu dia sudah bisa memberikan kebaikan penuh, sudah punya martabat diri, dia sudah bisa memberikan pertolongan. Dia seperti sudah dikasih sama Allah. Artinya kalau dia, misalnya ada orang datang butuh apa saja, dia bisa menolong. Kenapa? Allah yang ngasih langsung melalui dia. Namanya apa? Kepanjangan tangan Allah. Itulah orang-orang yang sudah di insan kamil. Tapi kita nggak usah ke situ, jauh banget. Harga diri aja udah enak, nikmat. Cuman harga diri ini beratnya di mulut. Harga ini beratnya di mulut. Ketika kita sudah harga diri naik, tuh lihat dong, tuh gue habis ngasih duit tuh ke sini. Wah, mulutnya nggak bisa dipegang dengan baik, mulutnya nggak bisa diarahkan. Mulutnya harusnya lemah lembut, teduh omongannya. Harga dirinya akan meningkat terus. Paling berat harga diri dalam sistem jasmani. Ketika jasmani kita ada aja pusing atau sakit, itu badan nggak enak. Untuk dipakai ibadah agak sulit. Tapi kalau mau dari batin juga bisa. Atau dari rohani. Naikkan, walaupun dalam keadaan sakit tetap sholat. Tetap ibadah, tetap berbuat baik. Sehingga apa? Nanti lama-lama jasmaninya ikut jadi baik. Kenapa? Allah akan mengangkat penyakitnya. Ada lagi pertanyaan? Jadi ya, orang yang ingin harga dirinya naik, kodok memang sudah terjadi saat ini.
apa yang kita alami sehari-hari. Misalnya kita pengangguran atau tidak kerja atau punya duit atau macam-macam, itu karena kode Allah. Sudah dari sananya begitu. Kalau mau merubah, rubahlah dengan qadar. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah, barang siapa orang beriman akan diberi pertolongan dan perlindungan. Dan kalau mau lebih lagi, kodonya, jadilah orang bertakwa. Akan dimudahkan, dibuka dari segala arah tuh rezekinya. Sehingga apa? Dia bisa kaya. Tapi kalau enggak dirubah dengan qadar, ya begitu-begitu saja. Enggak bakalan berubah. Rubah lahir batin supaya harga diri kita naik. Karena harga diri ini awal dari kebangkitan. Harga diri akan jatuh kalau kita tidak tahu diri. Kalau kita tidak tahu musuh diri. Kemarin sudah kita ulas tentang tahu diri dan musuh diri. Orang yang punya harga diri, dia pasti sadar. Orang yang sadar pasti nikmat. Orang yang nikmat bisa berbagi kenikmatan. Untuk itu, kita cukupkan dulu. Semua yang benar datang dari Allah. Dan saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ijang tiba-tiba naik. Tinggi. Kotaknya beda sih.